semuanya, selamat datang di channel Alvin Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada mobil Porsche 911 Targa 4 GTS. Nah, mobil ini memiliki kombinasi yang sangat menarik dan memiliki DNA 911 yang sangat luar biasa. Seperti apa detailnya? Simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Porsche 911 Targa 4 GTS. 1. Varian dan harga. Ini dia Porsche 911 Targa 4 GTS 2023. Ikon atap Targa dengan paket performa GTS, tenaganya sangat besar dan dia adalah berpenggerak all-wheel drive. Dan 0 sampai 100 dia mampu mengklaim 3,3 detik saja. Di segmen ini kita akan fokus pada varian dan harga plus beberapa opsi kunci yang paling berpengaruh ke bandrol. Untuk transmisi, dia memakai PDK 8 percepatan DCT. Pilihan paling umum, all-wheel drive standar. Manual 7 percepatan tersedia pada Targa 4 GTS. Cocok untuk purist yang ingin sensasi analog. Opsi atau package yang berpengaruh ke harga, Sport Chrono Package, membantu capai klaim 0-60 km per jam atau 0-100 km per jam mampu ditempuh dengan waktu 3,3 detik. PCCB atau Porsche Ceramic Composite Brakes, opsi rem mekanik atau keramik berharga tinggi. Pilihan roda 20 atau 21 inci dan detail eksterior atau interior GTS, banyak opsi eksklusif manufaktur yang bisa menambah harga secara signifikan. Untuk harganya, starting MSRP 2023 Porsche 911 Targa 4 GTS untuk di Amerika dia harganya mencapai 162.700.000 US dollar. Ini adalah harga patokan pabrikan di Amerika Serikat untuk model tahun 2023. Unit bekas atau muda atau CPO Targa 4 GTS 2023 sering tercantum dalam beberapa varian atau opsi harga tertentu tergantung dari negaranya, menunjukkan betapa opsi mempengaruhi bandrol akhir. Dan untuk di harga Indonesia atau OTR Jakarta, pada umumnya tidak mempublikasikan harga OTR tetap untuk model performa seperti 911. Harga sangat tergantung kurs, pajak import atau PPNBM, dan spesifikasi pesanan. Karena itu, pembeli biasanya PO dan konsultasi langsung dengan Porsche Center Jakarta atau Surabaya. 2. Pilihan warna. Porsche menawarkan beragam pilihan warna untuk 911, dari warna standar sampai pen to sample. Warna-warna populer untuk GTS termasuk Jet Black Metallic, Quartz Red, Carmine Red, Gentian Blue Chalk, dan beberapa metalik serta opsi special paint. Pilihan warna itu nggak cuma soal estetika, beberapa warna klasik menaikkan value second-nya. Warna netral cenderung lebih aman untuk resell. Warna unik atau PTS bisa naik nilai untuk kolektor tapi mempersempit pembeli umum. Perawatan atau gores polesan juga berbeda per finishing. Untuk resell value, warna netral, hitam, putih, abu cenderung lebih mudah dijual. Warna PTS atau very unique bisa menarik kolektor tetapi pasar lebih sempit. Dari segi maintenance, metalik menutupi gores halus lebih baik daripada warna gelap solid. Matte sukar dirawat sehingga banyak yang memilih wrap jika menginginkan matte look. 3. Mesin dan transmisi. Targa 4 GTS 2023 memakai mesin boxer 6 silinder twin turbo 3,0 liter yang menghasilkan sekitar 473 sampai 480 horsepower dan torsi puncaknya sekitar 570 Nm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi PDK 8 percepatan dengan sistem penggerak all-wheel drive sebagai konfigurasi standar pada varian Targa. Untuk flat six atau boxer, artinya silinder berhadapan, posisi mesin di belakang atau longitudinal seperti khas 911. Tata letak ini menurunkan pusat gravitasi dan memengaruhi karakter handling Porsche 911. Untuk kapasitas dan induksinya 3,0 L twin turbocharged, twin turbo membantu mengisi torsi rendah sampai menengah sehingga respon terasa kuat dari putaran rendah. 4. Detail mode berkendara. Mode berkendara pada 911 GTS mengubah beberapa parameter utama mobil secara bersamaan. Pengaturan throttle,
atau respon pedal gas, karakter shift transmisi jika PDK, kontrol traksi dan stabilitas, karakter suspensi lewat PASM atau Porsche Active Suspension Management, distribusi torsi pada sistem all-wheel drive atau PTM atau PTV bila tersedia. Dan perilaku katup knalpot atau PSA, pilihan mode bisa diakses lewat tombol atau dial sport chrono jika terpasang atau melalui menu infotainment. Untuk daftar mode yang umum tersedia di 911 Targa 4 GTS yaitu ada normal, sport, sport plus, wet, dan individual. Untuk mode normal, karakter dan penggunaannya bagaimana? Untuk karakternya seimbang dan nyaman, throttle respon moderat, shifting transmisi lebih halus atau lebih awal, PDK, PASM, disetting kenyamanan jika PASM terpasang. Tingkat intervensi ESP lebih konservatif. Penggunaan harian, jalan tol, kota, kondisi lalu lintas. Meskipun nyaman, 911 GTS tetap sporty. Karakter dasar mobil tetap responsif. Untuk mode sport, apa saja yang berubah? Throttle, respon lebih cepat. ECU memberikan mapping pedal yang agresif. Untuk transmisi PDK, shift lebih lambat atau lebih tinggi RPM sebelum berpindah. Downshift lebih agresif saat menyalip. PASM, peredaman menjadi lebih kaku. Body roll berkurang. Dan kemudian knalpot atau PSA, buka katup lebih sering, suara lebih tegas. Untuk stabilitas dan tractionnya, ambang intervensi ESP atau ASR dinaikkan untuk memberi ruang permintaan driver cocok untuk jalan berliku, driver enthusiast yang ingin feel-nya lebih langsung. Untuk mode Sport Plus bagaimana? Inilah penjelasan yang lebih mendalam. Aksesnya biasanya hanya tersedia bila Sport Chrono Package dipasang. Tersedia juga fungsi Sport Respon atau meningkatkan respon mesin atau PDK untuk 20 detik maksimal, serta stopwatch atau telemetri di cluster. Perubahan teknis, mapping throttle paling agresif, PDK memegang gigi lebih lama, downshift-nya lebih tajam, shift hampir instan saat memerlukan akselerasi maksimal. PASM di setting terkeras, lebih sedikit body roll. Sistem all-wheel drive atau PTV mendistribusikan torsi lebih agresif ke roda yang butuh untuk pelincahan. ESP atau ASR diatur segera intervensi minimal lebih driver fokus. Hasil nyatanya, waktu akselerasi menjadi terbaik, 0-100 km per jam tercepat bila dikombinasikan Sport Chrono plus Launch Control pada PDK. Handling paling presisi dan suara knalpotnya paling penuh. Untuk pemakaian jalan umum, perlu kehati-hatian karena responnya sangat begitu agresif. Selanjutnya ada mode wet, fungsinya dan kapan untuk dipakai. Tujuannya, tingkatkan keselamatan di permukaan basah atau licin. Apa yang berubah? Mapping throttle dibuat lebih lembut, transmisi memiliki gigi yang mengurangi slip, ESP dan kontrol traksi bekerja lebih dini. Distribusi torsi all-wheel drive disesuaikan untuk stabilitas maksimal. 5. Detail eksterior. Mulai dari siluet 911 Targa mempertahankan proporsi klasik 911 long hood, pintu pendek dan engine di belakang. Tapi Targa punya elemen khas Targa bar. Pilar tengahnya yang khas dan atap yang bisa membuka menggabungkan nuansa coupe dan convertible. Versi GTS menambahkan sentuhan agresif, bumper depan atau belakang yang lebih tegas, side skirt sedikit lebih rendah dan detail finishing yang lebih gelap atau kontras dibanding varian standar. Pada bumper depan, pada GTS desain grill dan intake lebih lebar serta lebih tegas untuk memberikan kesan performa. Ada aksen rendah yang menekankan lebih lebar mobil ini. Lampu utamanya tetap bulat khas 911, tersedia LED Matrix atau PDLS Plus pada posisi opsi lebih tinggi. DRL-nya terintegrasi rapi di cluster, lampu membantu menjaga intensitas 911 sambil modern. Kemudian untuk profil samping dan targa barnya, targa bar ini elemen paling ikonik. Pilar melengkung, biasanya finishing hitam atau body atau kontras yang menandai model Targa. Pada generasi modern, bar ini terbuat dari campuran aluminium, cor atau perkuatan sehingga kuat tapi ringan.
Mekanisme atap atau soft top plus kaca belakang bekerja secara elektrik dan tersimpan rapi ketika dibuka. Fungsinya, gabungkan rasa open top dengan struktur pilar yang aman. Untuk garis pintu dan fender depan sedikit menonjol, overhangnya bagian belakang itu pendek, menegaskan mesin belakang. GTS sering datang dengan pelek yang lebih besar atau khusus dan finishing yang gelap. Untuk atap dan mekanisme roofnya, atap Targa modern kombinasi soft top atau kain yang mundur dan kaca belakangnya yang turun atau mengangkat, prosesnya sepenuhnya otomatis. Ketika satu tombol membutuhkan ruang tertentu untuk beroperasi. Bagaimana untuk pelek, rem, dan stopping power? GTS biasanya pakai pelek spesifik GTS. Untuk bagian depannya menggunakan ukuran 20 inci dan bagian belakangnya menggunakan ukuran 21 inci di beberapa opsi. Dengan pilihan finish satin black atau abadi, konfigurator resmi menunjukkan opsi 20 inci atau 21 inci Carrera GTS wheel. Rem dan kalipernya, GTS dilengkapi rem performa kaliper sering berwarna. Misalnya ya warna merah pada paket sport dan rotor besar. Pada opsi lebih tinggi tersedia keramik composite brakes. Kemudian untuk buritan atau rear dan diffusernya. Desain belakangnya, lampu belakang tipis melebar. Bumper belakang GTS lebih tegas dengan diffuser terintegrasi dan ventilasi. Exhaust quad tips 2 di kanan kiri, khas GTS menambahkan karakter agresif. Ventilasi engine cover, grill kisi-kisi pada cover mesin penting untuk pendinginan. Periksa kondisi kisi-kisi dan apakah ada modifikasi aftermarket yang memengaruhi aliran udara. 6. Detail interior. Untuk GTS menempatkan dirinya sebagai varian performance luxury. Kabin terasa sporty namun rapi, fokus ke pengemudi dengan bahan Restex atau leather, trim pilihan seperti karbon, aluminium, dan tata letak instrumen yang intuitif. Soal tema dan material nuansa GTS, untuk upholstery-nya GTS sering hadir dengan Restex atau micro serat yang diperluas dan dikombinasi kulit pada area tertentu. Memberi kesan sport sekaligus premium, opsi warna dan klep atau leather yang tersedia via konfigurator. Untuk pilihan trimnya termasuk matte carbon fiber, aluminium atau piano black yang dimana area konsol tengah, dan perhatikan untuk piano blacknya mudah memantulkan cahaya pada saat siang hari. Untuk detail jahitan dan seat belts, GTS sering tampil dengan aksen kontras. Misalnya seat belts warna racing yellow pada beberapa spek dealer untuk menegaskan soal karakter performanya. Lanjut lagi di layout dashboard dan instrumen cluster. Untuk cluster gabungan analog digital CAS 911, orientasi pengemudi, tata letak rapi, informasi penting tetap mudah dilihat saat berkendara. Untuk center stack-nya, layar infotainment PCM menonjol di tengah dengan ukuran 10,9 pada model 992. Tombol fisik diminimalisir membuat dashboard bersih namun tetap ergonomis. Untuk sistem infotainment dan konektivitas, PCM Porsche Communication Management, layar sentuh besar, navigasi, wireless Apple CarPlay, Bluetooth, dan koneksi USB Type-C, respon UI cepat, layout peta atau telemetri berguna untuk konten. Untuk audionya, opsi paket suara termasuk Burmester 3D Surround atau Bose. Burmester tersedia pada paket premium atau opsi dealer. Selanjutnya ada kursi, jenis comfort dan adjustability. Standar dan opsional, 4-way sport seats umumnya standar, sedangkan model GTS sering ditawarkan 18-way atau 18-way. Adaptive sport seat untuk sport seats plus seperti atau opsi dari paket tertentu. Pilihan penopang lateral dan pengutaran atau pengaturan lumbar sangat lengkap untuk driver spirited. Untuk material dan feel, Restex di area tempat duduk memberi cengkraman saat cornering. Pilihan kulit memberi nuansa mewah untuk penggunaan harian. Heating atau ventilation, fitur pemanas, heated seats, tersedia ventilasi tergantung paket opsional. Soal setir dan kontrol pengemudi, biasanya dilengkapi GT Sport Steering Wheel pada varian GTS, diameter ergonomis, tombol mode atau drive, pedal shift jika PDK, tekstur grip dirancang untuk pemakaian sportif. Untuk steering wheel dapat diatur kemiringan dan reach. Jok rendah, posisi pengemudi klasik, rendah, fokus pada koneksi roda jalan. Selanjutnya ada konsol tengah dan storage.
konsol yang ramping dengan cup holder minimal, 911 bukan mobil storage heavy. Banyak review mencatat area penyimpanan terbatas, dan juga ada armrest atau wireless charging. Beberapa unit atau config memuat wireless charging pad dan 2 port USB Type-C di bagian depan. Selanjutnya ada kursi belakang dan ruang penumpang. Konfigurasi 2+2 belakang lebih cocok untuk anak atau barang kecil. Ruang kepala relatif baik pada Targa berkat konstruksi atap, tapi legroom terbatas. Selanjutnya ada bagasi dan practicality. Kapasitas bagasi sekitar dari di depan dan total kecilnya, Targa memperhatikan atau mempertahankan ruang depan sama seperti coupe, tetapi bukan tempat untuk barang besar. Untuk perjalanan panjang, jelaskan dan solusi untuk packaging. Selanjutnya untuk suasana kabin, isolasi dan suara mesin. 911 menawarkan keseimbangan antara isolasi dan pengendara bagaikan pengalaman di dalam mobil. Pada mode sport atau with open roof, suara mesin lebih terasa. Targa memberi sensasi open top namun tetap lebih tertutup dibanding Cabrio full. 7. Detail fitur. Mekanisme atap Targa atau detail teknis panel atap bergerak mundur dan disimpan di bagian belakang kursi. Sementara bar rollover tetap di tempatnya. Sistem elektrik memungkinkan buka atau tutup dalam hitungan detik. Mekanisme dirancang untuk meredam kebisingan dan menjaga kekakuan struktur. Untuk kombinasi rigiditas struktural lebih baik dibandingkan soft top convertible dan memberi tampilan unik yang jadi ciri khas Porsche. Selanjutnya infotainment dan konektivitas. Porsche Communication Management atau PCM, layar sentuh modern dengan navigasi, integrasi Apple CarPlay atau kabel atau nirkabel tergantung paket, Bluetooth, serta koneksi audio high-end. Untuk fitur tambahannya, voice control, head-up display, wireless charging, dan sound system premium Bose atau Burmester sebagai opsinya. 8. Suspensi dan ground clearance. Porsche membangun 911 generasi 992 dengan kombinasi MacPherson strut di poros depan dan multi-link aluminium di poros belakang. Hubungannya sederhana, MacPherson menawarkan ruang kemudi yang efisien dan responsif. Sedangkan multi-link belakang memberikan pengaturan geometri roda yang lebih fleksibel untuk traksi dan stabilitas literal. Pada varian GTS, komponen-komponen ini disetel untuk keseimbangan antara sporty handling dan kenyamanan harian. Selanjutnya ada Porsche Active Suspension Management. Cara kerja dan settingnya seperti apa? PASM adalah sistem peredam adaptif Porsche yang memantau kecepatan, input throttle, sudut kemudi, dan kondisi jalan. Lalu menyesuaikan redaman di setiap roda secara elektronik, mengurangi body roll di tikungan sekaligus memberi compliance di permukaan kasar. Poin penting untuk penonton, mode biasanya terintegrasi dengan drive modes, normal, sport, sport plus, semakin sporty mode peredam jadi lebih kaku. Manfaat nyatanya, handling lebih presisi saat fast cornering, kenyamanan tetap terjaga pada kondisi jalan kasar. Trade-off, setelan sangat kaku membuat perjalanan harian di jalan buruk terasa keras. Pilih mode sesuai kondisi. Selanjutnya, ground clearance. Angka apa artinya di praktek sehari-hari? Angka resmi yang sering muncul untuk 911 Targa Ford GTS adalah 122 mm pada setelan standar referensi pengukuran PASM. Ini termasuk ground clearance yang cukup tipikal untuk sports car performa, artinya cukup rendah untuk aerodinamika dan handling, tapi rawan untuk speed bump, gangguan jalan, dan driveway curam. 9. Bagasi dan storage. Porsche menempatkan 911 sebagai sports car premium. Ruang penyimpanan bukan prioritas utama, tapi tetap fungsional untuk penggunaan sehari-hari dan weekend trip. Untuk Targa Ford GTS 2023, ada dua angka penting yang perlu Anda ketahui. Kompartemen depan 135 liter dan open luggage compartment di belakang kursi depan 163 liter, yang secara praktis memberi total ruang terbagi untuk barang bawaan kecil sampai beberapa tas kabin. 10. Detail-detail lain. Mekanisme Targa punya atap setengah hardtop yang dapat dilipat atau ditutup secara elektrik, kombinasi panel atap dan roll bar ikonik. Pergerakan cukup cepat dan dapat dioperasikan saat mobil berhenti. Rangka Targa mempertahankan kekakuan bodi lebih baik dibanding Cabrio tradisional.
Saat atap terbuka, bagian belakang kaca wraparound tetap memberikan siluet khas Targa. Estetik unik dan daerah pandang belakang berbeda dibanding Cabriolet. Pada GTS, finishing roll bar dan trim lebih sporty atau gelap sebagai pembeda. Karena struktur Targa lebih kaku dibanding Cabrio, handling tetap sangat mendekati coupe, membantu kestabilan di tikungan dan feel steer. Selanjutnya, kaki-kaki, suspensi, dan feel berkendara. Suspensi PASM Adaptive Suspension biasanya tersedia atau standar pada GTS dengan setting lebih sporty. Suspensi ini memberi keseimbangan antara kenyamanan sehari-hari dan kontrol di sporty driving. Tuning suspensi dan steering lebih tajam dibanding Carrera standar. Lebih direct, lebih responsif pada input setir. Untuk konsumsi bahan bakar, varian GTS dengan mesin twin turbo dan all-wheel drive cenderung boros dibanding varian non-GTS. Aspek angka konsumsi real world yang lebih tinggi terutama kalau sering menggunakan mode sport. Untuk depresiasi dan nilai jual, 911 tetap punya nilai jual baik dibanding supercar lain karena reputasi. GTS sering menarik kolektor yang ingin keseimbangan sporty plus praktis. Namun konfigurasi eksotis atau opsi mahal dapat mempengaruhi likuiditas pasar sekunder. Dari segi kelebihan dan kekurangan singkat, untuk kelebihannya, desain ikonik Targa, handling mendekati coupe, performa GTS agresif, interior mewah, dan opsi personalisasi yang luas. Sedangkan kekurangannya, harga cukup tinggi, biaya perawatan dan opsi mahal, ruang bagasi atau penumpang belakang terbatas, dan beberapa opsi penting dijual terpisah. Kalau Anda ingin mencari mobil sports car yang luar biasa feel-nya dalam berkendara serta tanpa menghilangkan DNA coupe-nya, Ford GTS Targa ini wajib untuk Anda coba. Pastinya sebelum Anda membeli, kalian bisa cek untuk opsi, warna, dan servis historinya. Jadi begitu aja teman-teman untuk video kali ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!